Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Welcome back to my YouTube channel Waki Atin. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Pada kesempatan hari ini masih di pembelajaran daring atau pembelajaran online. Saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran fisika, yaitu mengenai asas Black. SMK bisa, SMK hebat. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan berikan pendahuluan terlebih dahulu. Jadi, tentunya kalian sudah mengetahui bahwa kalor itu berpindah dari satu benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan ini akan mengakibatkan terbentuknya suhu akhir yang sama antara kedua benda tersebut. Pernahkah kalian membuat susu atau kopi? Sewaktu susu diberi air panas, kalor akan menyebar ke seluruh cairan susu yang dingin, sehingga susu yang kita buat akan terasa hangat. Suhu akhir setelah pencampuran antara susu dengan air panas disebut dengan suhu termal atau mencapai keseimbangan. Kalor yang dilepaskan air akan sama besarnya dengan kalor yang diterima oleh susu yang dingin. Kalor merupakan energi yang dapat berpindah. Prinsip ini merupakan prinsip dari hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi dirumuskan pertama kali oleh Joseph Black pada tahun 1728 sampai 1899. Oleh karena itulah, pernyataan tersebut juga dikenal sebagai asas Black. Ya, ini adalah gambar dari Joseph Black ya, anak-anak. Nah, asas Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Asas ini menjabarkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika dua benda yang berbeda, yang suhunya dicampurkan, benda yang panas akan memberikan kalor pada benda yang dingin, sehingga suhu akhirnya akan menjadi sama. Kemudian yang kedua, jumlah kalor yang diserap benda yang dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepaskan oleh benda yang panas. Benda yang didinginkan akan melepaskan kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila dipanaskan. Nah, misalnya analoginya seperti ini. Kita campurkan dalam satu wadah yang sama air dingin dengan air panas dengan volume yang sama ya, anak-anak. Maka dalam wadah pencampuran tadi akan terbentuklah air hangat. Ini adalah contoh analogi sederhana dari teori asas Black. Joseph Black menghabiskan banyak waktunya untuk mengamati perpindahan kalor karena ia sering berkutat di laboratorium. Akhirnya ia berhasil mendapatkan penemuan yang sangat penting di tahun 1761 mengenai kalor laten. Jadi, kalor laten ini merupakan sebuah kalor yang diserap oleh suatu zat bukan untuk menaikkan suhu zat tersebut, akan tetapi digunakan untuk mengubah wujudnya. Kita dapat mengamati kalor laten tersebut dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika air atau zat cair dipanaskan berubah menjadi uap air atau zat gas. Inilah yang sebenarnya kita ukur ketika menggunakan kalorimeter. Kalorimeter di sini adalah alat yang diciptakan oleh Joseph Black, yang dimana Joseph Black juga dianggap sebagai penemu gas karbon dioksida. Di bawah ini ada beberapa gambar kalorimeter ya anak-anak. Ada 3 jenis kalorimeter. Yang pertama ini adalah kalorimeter aluminium. Kemudian di sebelahnya ini adalah kalorimeter bom. Kemudian ini adalah kalorimeter elektrik. Adapun bunyi dari asas Black, yaitu pada pencampuran dua zat, banyaknya jumlah kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh zat yang suhunya
lebih rendah. Jadi misalnya ini ada air dingin dengan suhu 20 derajat Celcius atau dengan suhu rendah dicampurkan dengan air panas yang suhunya tinggi yaitu sebesar 80 derajat Celcius, maka akan terbentuklah suhu campuran sebesar 50 derajat Celcius. Jadi dalam hal ini asas Black menyatakan bahwa kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima oleh zat tersebut. Kita dapat merumuskan secara matematis dari rumus asas Black. Bisa dituliskan Q lepas sama dengan Q terima, di mana Q lepas ini merupakan jumlah kalor yang dilepaskan oleh suatu zat, satuannya Joule, dan Q terima merupakan jumlah kalor yang diterima oleh suatu zat, satuannya juga sama, Joule. Jika dijabarkan, penjabarannya sebagai berikut. M1 dikalikan C1 dikalikan delta T, di mana delta T di sini T1 dikurangi TA sama dengan M2 dikalikan C2 dikalikan delta T2, di mana delta T2 di sini bisa dijabarkan TA dikurangi T2. Atau kita juga dapat menentukan caranya dengan mudah, ya, yaitu seperti ini. M1 dikalikan T1 ditambah M2 dikalikan T2 dibagi atau per M1 ditambahkan M2. Dari rumus ini didapatkan keterangan bahwasanya M1 adalah massa benda pertama yang memiliki tingkat suhu yang tinggi, satuannya kilogram. M2 adalah massa benda yang kedua yang memiliki tingkat suhu yang lebih rendah, satuannya juga sama kilogram. C1 adalah kalor jenis benda pertama, satuannya Joule per kilogram derajat Celcius. C2 adalah kalor jenis benda kedua dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius. T1 di sini adalah suhu awal benda pertama, satuannya derajat Celcius atau Kelvin. T2 adalah suhu awal benda kedua, satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Dan Tc di sini adalah suhu campuran atau suhu air, satuannya juga derajat Celcius atau Kelvin. Nah, Ibu sekarang akan berikan contoh soal untuk mempermudah kalian memahami teori asas Black ini. Ada sebuah gelas yang berisi air yang dingin dengan massa 200 gram pada suhu 20 derajat Celcius dicampurkan dengan air panas yang memiliki massa 100 gram pada suhu 80 derajat Celcius. Apabila gelas dianggap tidak menerima kalor, maka berapakah suhu campuran dari air dingin dan air panas tersebut? Catatannya di sini kita perlu memperhatikan kalau yang melepaskan kalor itu adalah zat yang suhunya lebih tinggi. Dan dalam contoh soal ini, zat yang melepaskan atau zat yang memiliki suhu yang lebih tinggi ini adalah air panas, dan yang menerima kalor ini adalah zat yang memiliki suhu yang lebih rendah. Dalam arti di sini adalah air dingin. Jadi dari soal di atas diketahui bahwa M1 ya, M1 di sini dengan suhu yang lebih tinggi, itu M1-nya suhu yang lebih tinggi 100 gram ya anak-anak ya. Kemudian T1-nya 80 derajat Celcius ya, suhu yang lebih tinggi dianggap T1. Kemudian M2 adalah 200 gram. Di sini suhunya yang lebih rendah ya, dianggap T2. T2-nya di sini 20 derajat Celcius. Kemudian C air panas sama dengan C air dingin, yaitu sebesar 1 kalori per gram derajat Celcius. Ditanyakan di sini adalah suhu campuran atau TC. Nah, jadi berdasarkan rumus asas Black, Q lepas sama dengan Q terima. Q air panas sama dengan Q air dingin, di mana rumusnya adalah MC delta T air panas sama dengan MC delta T air dingin. Kita jabarkan, M untuk air panas adalah 100 gram. Kemudian C air adalah 1, kemudian T delta T di sini untuk air panas berarti 80 dikurangi TC
Sedangkan untuk yang air dingin, masanya 200, dikalikan C air adalah 1. Kemudian delta T-nya di sini adalah T campuran dikurangi suhu yang lebih rendah. Jadi, kita dapatkan di sini. Nah, di sini 80 dikurangi TC, 2 di sini didapatkan dengan cara 200 sama 100. Kalian bisa bagikan ya anak-anak ya. Ini sama-sama dibagi 100, 100 dapat 1, 200 dibagikan 100, dibagi 100 dapat 2. 80 dikurangi TC sama dengan 2 dikalikan TC dikurangi 20. 80 dikurangi TC sama dengan 2 dikalikan TC dikurangi 40, sehingga didapatkan 3 kali TC sama dengan 120. Jadi hasil suhu campuran sama dengan 120 dibagi 3. Hasil TC atau suhu campuran tersebut didapatkan 40 derajat Celcius. Kemudian jika ada soal seperti ini, air sebanyak 0,5 kg yang bersuhu 100 derajat Celcius dituangkan ke dalam bejana dari aluminium yang memiliki massa 0,5 kg. Jika suhu awal bejana sebesar 25 derajat Celcius, kalor jenis aluminium 900 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka tentukan suhu kesetimbangan yang tercapai. Anggap di sini tidak ada kalor yang mengalir ke lingkungan. Jadi dari soal di atas diketahui M bejana, massa bejana itu 0,5 kg. Kemudian M airnya juga sama 0,5 kg. T airnya 100 derajat Celcius, T bejananya 25 derajat Celcius. Sedangkan C air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan C bejana adalah 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Di sini ditanyakan adalah T akhir ya, atau TC. Di mana cara menyelesaikannya adalah Q lepas sama dengan Q terima, di mana Q lepas adalah M air kali C air kali delta T air, sedangkan Q terimanya adalah M bejana dikali C bejana dikalikan delta T bejana. Di mana kita jabarkan kembali rumusnya M air dikalikan C air dikali T air dikurangi T termal sama dengan M bejana kali C bejana dikalikan T termal dikurangi T bejana. Kita masukkan angka-angka yang diketahui tadi ke dalam rumus di atas. 0,5 dikali 4200 dikalikan 100 dikurangi T termal sama dengan 0,5 dikalikan 900 dikalikan T termal dikurangi 25. Di sini didapatkan 4200 kali 0,5 2100 dikalikan 100 dikurangi T termal, kemudian 0,5 dikalikan 900 dapat 450 dikalikan T termal dikurangi 25. Sehingga didapatkan ya, ini dikalikan silang ya anak-anak ya. 2100 dikalikan 100 didapat 210.000. 2100 dikalikan minus T termal didapatkan min 2100 T termal. Lalu ini juga dikalikan silang, 450 kali T termal didapat 450 T termal. 450 dikalikan minus 25 itu dihasilkan minus 11.250. Lalu di sini yang mengandung koefisien termal itu dijadikan 1 ya anak-anak ya. Bisa kita pindahkan yang T termal ini ke ruas sebelah kanan ya. Jadi di sini 400 T termal negatif pindah ruas menjadi positif 2100 kali T termal sama dengan, kemudian yang angka kita pindahkan ke kiri ya. Jadi 210.000 di sini minus pindah ke sebelah kiri itu sama dengan 11.250. Lalu ini kita jumlahkan T termalnya didapat 2.550 T termal sama dengan 221.250 sehingga T termalnya didapat 221.250 dibagi 2.550 sehingga T termalnya didapat
86,76 derajat Celcius. Jadi suhu keseimbangan atau teh campuran didapatkan 86,76 derajat Celcius. Adapun penerapan dari teori asas Black dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah, jadi banyak ya alat-alat dalam kehidupan sehari-hari kita yang menerapkan asas Black. Di antaranya yang pertama adalah panel surya. Panel surya merupakan alat yang bisa menyerap kalor radiasi matahari. Kalor dari matahari ini akan diserap oleh permukaan benda hitam yang kemudian dihantarkan melalui logam secara konduksi. Selanjutnya kalor ini akan dipindahkan ke bagian sistem pemanas air yang terhubung. Kemudian yang kedua, penerapan yang lain itu adalah termos air panas. Pada termos air ini bisa mencegah pemindahan kalor secara konduksi, konveksi, ataupun radiasi, supaya air dalam termos tersebut tetap panas dalam jangka waktu yang lama. Jadi, sudah tahu belum kalian termos ini sebenarnya dibuat dari apa? Jadi, termos itu terbuat dari tabung kaca berlapis yang permukaan di dalamnya itu dibuat mengkilat supaya bisa mencegah kalor masuk atau keluar dari dalam termos. Jadi tabung kaca ini biasanya mencegah kalor masuk secara konduksi. Sementara dinding luar termos dibuat dari kaca mengkilat juga, biasanya berlapis perak yang fungsinya untuk mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Nah, di antara lapisan kaca tersebut terdapat ruang hampa ya, di bagian tengah termos itu terdapat ruang hampa udara, di mana hal ini tujuannya untuk mencegah perpindahan kalor secara konveksi dan konduksi dari dinding kaca ke dinding kaca luar. Nah, ini adalah gambar panel surya dan termos air panas. Kemudian penerapan asas Black berikutnya yaitu pada rumah kaca. Jadi rumah kaca ini merupakan bangunan tertutup dengan lingkungan yang bisa dikendalikan. Dinding atau atapnya terbuat dari kaca atau plastik. Ketika hari panas, radiasi matahari dengan panjang gelombang pendek akan masuk menembus kaca yang kemudian bakal diserap oleh tanah dan tanaman di dalamnya. Lalu apa yang terjadi pada tanahnya? Nah, tanah atau tanaman yang ada di dalam rumah kaca ini itu akan memancarkan kembali kalor yang mereka terima dalam bentuk radiasi infrared dengan panjang gelombang yang lebih panjang. Jadi, energi ini tidak bisa menembus kaca, sehingga energi ini terperangkap di dalam rumah kaca tersebut. Kemudian penerapan berikutnya adalah setrika listrik. Energi listrik diubah menjadi energi panas yang kemudian akan dikonduksikan oleh alas besi yang tebal yang ada di bawah setrika ya. Jadi kalau kita menyetrika, baju kita bisa licin ya, karena ada perpindahan kalor di situ ya. Namun pada setrika ini tidak terjadi perpindahan kalor secara radiasi dan konveksi, melainkan hanya terjadi perpindahan secara konduksi saja. Kemudian selanjutnya ada pipa penukar kalor. Jadi alat ini banyak digunakan di bidang industri yang berfungsi untuk memanaskan zat cair ya, atau udara pada suatu wadah. Di dalam pipa dialirkan air panas atau udara panas hasil dari proses pemanasan. Hasil dari proses pemanasan, jadi alat tersebut biasa disebut sebagai boiler. Ini ya gambarnya boiler. Ini rumah kaca dan ini setrika untuk merapikan pakaian kita sehari-hari. Nah, sebelum Ibu akhiri, ada kata penyemangat yang bisa memberikan motivasi kita untuk tidak henti-hentinya belajar. Diungkapkan, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Sekian dari Ibu,
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam Rahayu.